Al ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu, sedangkan kalau harta kamu yang menjaganya. Dah dua alasannya sudah. Orang yang ketiga bertanya lagi, mana yang lebih utama, ilmu apa harta? Sayyidina Ali tetap menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Alasan yang ketiga, li sahibil mal aduun katsir wa li sahibil ilmi sadiqun katsir. Tapi orang yang punya ilmu temannya banyak. Orang yang punya ilmu tuh temannya banyak. Coba satu masjid begini ini kan berteman semua ini. Yang sudah jadi alumni beberapa tahun yang lalu tetap menjadi teman, tetap kita hormati. Jadi alumni udah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ketika datang ke pondok ketemu dengan ustadznya yang ngajar di sini. Murid mungkin bertanya padahal nggak tahu, ustadz itu siapa? Dijawab oleh ustadz itu teman saya, satu angkatan dengan saya. Oh, jadi dia ustadz juga, alumni itu kalau alumni. Iya, sampai kapanpun datang ke pondok akan diaku oleh santri-santri. Oh, dia alumni Ummul Qura. Jadi usahakan belajar di pondok itu tuntas sampai 6 tahun. Dan itu tergantung dari niat. Dari niat. Kita mohon kepada Allah, saya mau belajar sampai tuntas. Berapa senangnya kalau sudah diwisuda, berarti sudah selesai tugas belajar di pondok. Selebihnya tinggal kita yang mau mengajar, mengamalkan ilmu kepada adik-adik. Orang yang berilmu banyak ilmunya, banyak temannya. Ustadz ketemu dengan ustadz, kiai ketemu kiai, akrab semuanya. Enggak ada yang bermusuhan. Ketika satu jadi imam, yang lain langsung makmum. Wah, siapa yang jadi imam? Santri Ummul Qura. Siapa yang jadi ini? Santri Gontor. Siapa ini? Santri ini. Oh, enggak. Enggak ada saling sikat, saling sikut. Enggak ada musuhan. Orang yang punya ilmu hidup dimanapun tenang. Tuh. Jadi alasan yang ketiga itu orang yang banyak harta, kata Sayyidina Ali, akan banyak musuhnya, tapi orang yang banyak ilmu akan banyak temannya. Kemudian orang yang keempat bertanya lagi. Orang lain ini berbeda waktu bertanya lagi. Mana yang lebih utama? Harta apa ilmu? Tetap Sayyidina Ali nyatakan ilmu itu lebih utama. Cuman alasannya yang berbeda dari yang pertama, yang kedua, ketiga. Yang keempat alasannya apa? Idza sarafta minal mal fa innahu yanqus. Kalau kamu punya harta, kemudian dibelanjakan, dipakai, harta tuh habis. Saya tadi punya duit 100.000. Begitu saya beli permen, beli roti, beliin, habis. Jadi harta itu kalau dipakai menjadi berkurang. Tapi kalau ilmu, kata Sayyidina Ali, jika dipakai yazidu, bertambah. Kalau harta dipergunakan, semakin dipergunakan semakin berkurang, akhirnya habis. Tapi kalau ilmu semakin dipakai semakin bertambah. Apa buktinya? Nih, saya cerita, dengerin. Ya. Kenal dengan Mama Dede yang suka di TV itu. Ya, tahu lah ya, tahu. Ceritanya namanya itu bukan Dede. Beliau ini, ya saya lupa siapa namanya karena memang nggak terlalu memperhatikan. Tapi ceritanya yang saya menarik.
untuk menyatakan bahwa ilmu kalau dipergunakan itu semakin bertambah. Ilmu itu semakin dipakai itu semakin bertambah. Tidak ada alumni pesantren yang semakin lama semakin bodoh. Wah, alumni pertama lebih hebat alumni ke-25, nggak ada. Apa alumni 25 lebih hebat dari alumni pertama gitu, nggak ada. Orang tuh menjadi hebat setelah lama mempergunakan ilmunya, karena ilmu semakin dipergunakan semakin bertambah. Tidak ada penceramah semakin sering ceramah kemudian jadi bodoh. Makin sering ceramah ilmunya makin bertambah. Kenapa? Mendengar dari sana ditambahkan, membaca dari sini ditambahkan, sehingga pembahasannya semakin hebat, contohnya semakin banyak. Itu kalau orang punya ilmu. Nggak ada kiai bahwa selama jadi kiai itu makin lama jadi kiai makin bodoh, nggak ada. Semakin jadi lama jadi kiai makin pinter. Kenapa? Karena setiap hari membaca. Ada tamu datang, Pak Kiai, saya persoalan begini, bagaimana cara menyelesaikannya? Wah, kata Pak Kiai, bingung juga ya, gimana nih cari penyelesaiannya? Akhirnya apa? Diam-diam Kiai baca kitab lagi. Oh, akhirnya nemukan, oh begini caranya, oh begini. Besok-besok datang diberi, oh ini begini, ini begini, ini begini. Ada persoalan lagi, siswa nanya, Pak Kiai saya persoalan begini. Oh, dengan Kiai ini punya persoalan begini, gimana cara nyelesain? Kalau Pak Kiai belum dapat jawaban, dia buka lagi kitab. Akhirnya ketemu. Makin sering membaca kitab, makin lama jadi Kiai, ilmunya akan makin bertambah. Itu kalau ilmu. Kelas 6 ilmunya tentu lebih banyak dari kelas 5. Semakin ngasih mufrodat semakin pinter. Kenapa? Karena semakin dipakai itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Anak kelas 1 menghafal mahfudot mungkin kesulitan. Manjadda. Nah, anak kelas 6 udah senyum aja. Segitu gampangnya kok. Iya, udah kelas 6. Coba ingat ketika kelas 1 dulu, sama aja, biarpun kalimatnya pendek keringetan juga. Apa bedanya hada kitabun dengan hadihi kurosatun? Kelas 1 bingung, pusing. Tapi kalau sudah kelas 6 ketawa aja. Hada kitabun, kalau hadihi kurosatun tidak paham. Kenapa? Karena sudah sering mempergunakan kalimat-kalimat itu. Maka kalau ingin pinter, ya itu tadi, jangan berhenti di tengah jalan. Tapi ilmu itu nggak pernah rusak, nggak ada mahfudot dari dulu, manjadda wajada sampai sekarang tetap aja. Iya kan? Al-waktu asmanu minad dahabi dari dulu sampai sekarang tetap dipakai orang. Tapi kalau harta, kalau sudah jadul nilainya rendah. Dulu motor ini bagus, sekarang ada yang lebih lagi, akhirnya yang dulu enggak. HP dulu ini merek ini paling bagus, sekarang enggak, sana sudah ada yang baru. Mobil dulu mobil ini yang bagus, sekarang udah ada yang baru, yang lama. Terus begitu. Kalau harta tuh yang lama makin enggak ada nilainya. Jadi kita ini harus belajar ilmu, pergunakan waktu. Al-ilmu asman, lebih berarti dari segalanya. Iya, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini. Ditanya juga kemudian, mana yang lebih bagus, ilmu apa harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Apa alasannya? Al-malu yuksil qalba. Harta itu bikin bengis di hati, bikin kejem. Tapi kalau ilmu yunawwirul qalba, ilmu itu menyinari
hati. Orang makin banyak ilmunya, itu makin bersinar hatinya, makin tawadhu, makin bagus. Karena ilmu itu membuat orang semakin selamat. Ya, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang dengan ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Ya. Orang kalau punya nur, punya cahaya, ibarat orang berjalan di malam hari, dia punya senter, biarpun gelap ada senter yang mau menerangi, jadi nggak bingung. Nggak ada orang punya ilmu tuh bingung, kalau saya bingung ya ilmu banyak. Enggak, makin banyak ilmu tuh makin menyinari, makin membuat dia senang. Tuh. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi ilmu itu yunawwirul qalba, sedangkan harta itu membuat keras di hati. Kemudian yang terakhir, bahwa dengan ilmu orang itu akan senang beribadah, dia mengabdikan dirinya dengan ilmu, mengabdi. Makanya orang kalau sudah masuk di pesantren ini diangkat jadi guru, istilahnya guru pengabdian, mengabdi. Seperti kita beribadah kepada Allah, kita semakin tahu ilmunya makin senang ibadah. Tapi kalau orang punya harta, dia pinginnya tuh menjadi raja, nggak mau diatur, maunya ngatur. Karena dia menganggap bahwa harta baginya adalah segalanya. Apa-apa bayar, apa-apa kita punya duit kok, kita ini, itu harta. Tapi kalau orang punya ilmu, dia semakin tawadhu, semakin bagus ibadahnya. Dia merasa sadar, iya bahwa harta ini titipan dari Allah, bahwa ini titipan, apalagi ilmu. Karena orang punya ilmu itu akan membuat dia makin baik dan makin tawadhu. Kita semakin tahu harus semakin bagus, iya kan? Kelas 5 harus lebih bagus dari kelas 4, kelas 6 harus lebih bagus dari kelas 5, kelas 3 harus lebih bagus dari kelas 2. Kenapa? Karena semakin bertambah ilmu harus semakin bagus. Seperti pepatah itu kan, makin apa, seperti padi, makin berisi makin menunduk. Iya. Berapa bangganya orang tua kalau punya anak bisa jadi imam, bacaannya bagus, ibadahnya bagus, orang tua tuh seneng. Iya, ahli kubur yang ada di dalam kuburan kakek nenek itu seneng punya cucu bisa ngaji, punya cucu bisa ceramah, punya cucu bisa jadi imam, bisa adzan, bisa berjanji, bisa baca ini. Seneng ahli kubur itu di dalam kubur. Kenapa? Karena ketika masih hidup siapapun, kamu nanti pada saatnya jadi orang tua. Kalau ada anak kecil pinter, cerdas, pasti punya cita, mudah-mudahan anak saya nanti seperti dia, mudah-mudahan gitu, pasti itu. Makanya jadilah kamu semua anak-anak yang rajin belajar, yang tekun belajar, ikuti disiplin dengan bagus, jangan banyak melanggar. Insya Allah arwah para leluhur kita, kakek nenek kita akan senang. Karena mereka yang di alam kubur itu tetap menyaksikan, tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita berdoa untuk mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum, mayat itu seneng. Iya, bergembira mereka kalau didoakan oleh anak cucunya. Anak-anakku semuanya, udah jam berapa? Hah? Oh aduh, sudah lebih 5 menit. Baiklah, pengajian pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Yang terpenting buat kita adalah mengamalkan bahwa ilmu jauh lebih penting dari harta.
alasan apapun, ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya yang sedang berada di tempat ini, yang dalam rangka menuntut ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat orang tua kita, Allah permudah urusan-urusan orang tua kita, dan Allah beri kita semua kesehatan lahir batin dan dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.